yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, engkau akan menjadi bahagia. Lalu bagaimana mungkin Allah ingin menyakiti hati Nabi Muhammad dengan membiarkan kedua orang tuanya di neraka? Nggak mungkin. Allah sudah menjanjikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu akan melimpahkan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas karenanya. Apakah mungkin Nabi Muhammad bisa puas ketika orang tuanya di neraka? Enggak. Maka dari itu, apapun yang saudari ini bawa, Allah telah menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan terus-menerus anugerah kepada beliau sehingga beliau menjadi senang, sehingga beliau menjadi bahagia. Di antara kemudian pemberiannya tentu adalah membawa kedua orang tuanya bersamanya ke dalam jannah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, wahai Nabi Muhammad. Karunia sehingga engkau puas, engkau bahagia. Jadi apa ya yang saudari bawa itu bagi kami hanya mainan saja, mainan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dengan baik. Bolehkah kemudian saya bertanya balik, wahai Kisanak? Oke. Boleh tak? Boleh. Apa hukuman bagi orang yang tidak mengibadahi, menyembah Yesus? Menurut Kisanak. Hukuman apa? Apa hukuman bagi manusia yang tidak menyembah Yesus? Neraka atau surga? Dijawab Kisanak. Apa akibat orang yang tidak menyembah Yesus? Surga apa neraka? Neraka. Tolong tunjukkan di mana Maria yang melahirkan Yesus menyembah Yesus. Kalau tidak ada, berarti ibunya Tuhan Anda tempatnya di neraka. Saya minta dalil, waktu dan tempat disilahkan. Kalau tidak bisa menjawab, call pendeta. Ya, saya hanya ingin bukti di mana Maria yang melahirkan anaknya, menuhankan anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tolong tunjukkan di mana Maria menuhankan anaknya. Kalau tidak, sesuai dengan ucapan Kisanak, Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ternyata adalah penghuni neraka. Silakan, saya tunggu. Tajam tadi, tajam. Tadi tajam kali. Menghantam ke jantung katanya. Sekarang tumpul. Ayo, seorang ibu tanpa suami mengandung 9 bulan dengan susah payah, melahirkan, membesarkan. Lalu ketika anaknya dewasa, dia dituntut untuk menyembah sujud, menyembah anak kandungnya sendiri. Kalau tidak menyembahnya masuk ke dalam neraka. Ini Yesus anak durhaka. Oh, dia masuk surga. Apa alasannya? Ibunya Tuhan, nepotisme, dosa Yesus. Ayo, tunjukkan dalil. Di mana Maria menyembah anak kandungnya sendiri? Anakku sayang, cepatlah besar anakku, besok kau akan disembah. Cepatlah besar wahai bayiku,
Engkau Tuhan yang Dalilnya tuh menciptakan. Ya, dalil silakan. Lukas, Lukas, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Lukas di Dan mana? bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, di mana itu tertulis? Di mana Maria mengatakan itu? 46 sampai 47. Lukas berapa? 46 sampai 47. Lukas 46. Kayak mana maksudnya? Lukas 1 46 47. Oh, Lukas 1. Lukas 1 nomor 46 47. Iya, ya. Baik, kita baca. Oke, kita baca ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, bukan karena Yesus di sini, Dek. Maria menyadari bahwa ia sendiri memerlukan juru selamat. Enggak ada di situ dia membahas anaknya. Itu tidak membahas tentang Yesus, Dek. Maria itu memang adalah orang yang taat menyembah kepada Tuhannya, yaitu Bapa atau Elohim. Itu dia tidak sedang memuji anak kandungnya. Kalau Anda baca Lukas 1 nomor 46 sampai 56, itu tidak ada kaitannya dengan Yesus, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu tidak sedang memuji Yesus. Itu tidak sedang memuji Yesus. Itu berbicara tentang Elisabet, tentang Zakaria ketika kemudian Maria datang kepada mereka. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjak anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan yang dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku kemudian datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Apa ini? Mana Yesusnya mana? Mana Yesusnya, Dek? Mana dia memuji Yesus sebagai Tuhannya mana, Dek? Matius Mana? 2. Matius 2. Apa? Matius 2:11. Matius 2. Kita baca Matius 2, teman-teman. Oke. Kita baca Matius 2. Apa kata Maria sampai di sana? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan memperhatikan kepadanya serta emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan itu. Baik, kita uji dalilnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, lalu kemudian di zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan bertanya-tanya di manakah dia Raja Yahudi yang dilahirkan itu. Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya kemudian semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi
Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah hal-hal itu mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan. Aku pun Herodes akan datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda yang bersama. Yang menyembah di sini bukan Maria, Dek. Yang menyembah ini adalah orang-orang Majus, penyembah api. Yang saya minta Maria, ya. Meskipun tidak secara eksplisit menyembahkan, tapi dia kan menjadi saksi. Loh, Dari penyembah. yang menyembah yang saya minta, di mana dalilnya Maria menyembah anaknya, Dek? Ini yang menyembah ini orang-orang Majus, penyembah api. Jadi kalau Anda itu menyembah Yesus berarti Anda pengikut orang Majusi. Ibunya Dek. Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus? Di situ kan ia menjadi saksi. Ya, yang saya minta di mana? Kalau saya melihat benar enggak ini Dinda Kuriosmoto? Bahasa Yunaninya di situ apa? Proskuneo. Benar enggak? Apa arti proskuneo itu? Iya benar Bang Zuma, proskuneo itu. Ketahuan deh. Ternyata bukan menuhankan deh, tetapi menghormat. Mereka kemudian menghormat kepada Yesus, bayi Yesus. Di situ proskuneo artinya bersimpu di depan orang itu yang bernama Yesus. Masya Allah Bunda Mila. Itu deh. Proskuneo itu artinya apa? Bukan menyembah, bukan mengibadahi, bukan mentuhankan, tetapi penghormatan. Sama seperti ketika kami umat Islam bersimpu di hadapan kedua orang tua kami. Itu kami sujud di depan kedua orang tua kami. Sama yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Aduh, gimana dong? Jadi belum terbukti ya. Belum ada bukti kalau kemudian Maria menyembah Yesus. Dengan kata lain, sementara ini kita mengambil kesimpulan ibunya Tuhannya Kristen berada di neraka. Sesuai dengan saudara kita mengatakan siapa yang tidak menyembah Yesus di neraka, ternyata Maria tidak menyembah Yesus. Dengan kata lain, terbukti Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ada di neraka karena dia tidak menyembah anaknya sendiri. Nih Maria ibunya Yesus lagi bisik-bisik ke saya nih. Saya barusan angkat teleponnya. Ya Maria, ada apa Bu Maria? Kamu itu bandel. Kenapa Bu? Yang mereka sembah itu bukan anakku Bang Zuma. Yang mereka sembah itu Kristus yang lain. Kenapa kamu bilang mereka menyembah anakku? Saya aja. Yang paling tahu tentang anakku itu saya. Saya yang mengandungnya 9 bulan Bang Zuma. Saya yang membersihkan nya, saya yang cebokin dia, saya yang mandikan dia, saya yang gantikan popoknya, bajunya. Saya sendiri nggak nyembah anakku. Jadi yang mereka sembah itu bukan anakku. Berhenti kau mengatakan itu Bang Zuma. Udah ya, dadah, bye. Iya Bu, maaf. Gitu. Kata Ibu Maria, saya yang lebih tahu anakku. Kalau ada penyembahan kepada anakku, maka orang pertama yang menyembah adalah aku.
Karena Roh Kudus itu datang kepadaku pada bulan ke-6. Roh Kudus datang kepadaku memberitakan tentang lahirnya anakku. Dan kata Roh Kudusnya, yang maha tinggi menaungi engkau. Saya yang lebih tahu. Kalau ada penyembahan kepada anakku, manusia pertama yang menyembah anakku itu adalah aku. Tapi aku tidak lakukan, Bang Suma. Mereka itu bukan menyembah anakku. Makanya ketika anakku nanti datang kedua kalinya, mereka semua diusir. Coba Bang Suma baca dalam Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua Kristen adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Oh begitu ya Bu? Iya. Oh ya. Jadi ternyata yang Kristen sembah menurut ibunya Maria bukan anak Maria katanya, tapi Kristus padang gurun yang datang kepada Nabi Paulus. Demikian. Hah? Masih ada juga? Apa? Lukas 1. Ini Lukas ngarang dari mana Lukas ini? Dari mana Lukas ambil data kemudian Maria menyembah anaknya? Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara yang, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan? Samanya cerita itu tadi, adik. Sama. Yang di Matius tadi itu samanya cerita ini, saling nyontek. Antara Lukas dengan Matius saling nyontek tulisan. Sama. Sama itu. Menunjukkan dia mengakui keilahian Yesus. Maka Mana ada keilahian? Allahu Akbar. Orang dikandung sama seorang wanita disebut unsur keilahian gitu. Alamak. Inilah kalian. Betul-betul. Masa ada keilahian dikandung sama manusia, Mama rusak otak. Sementara hal sepele mengenai kata abi aja kamu menjauh dari Islam. Tapi Tuhan masuk ke dalam rahim wanita, kamu nggak mau menjauh dari ajaran seperti itu. Otakmu rusak, dek, rusak. Otak, gangguan. Gangguan otak. Gangguan otak. Suma gampang ngomong gitu karena kan Bang Suma lahirnya dari lahir kan Muslim kan? Ya Muslim tapi ajarannya masuk akal. Lah ente, ajaranmu nggak masuk akal kok dipertahankan piye toh? Saya seorang Muslim, lahir menjadi seorang Muslim, dalam keadaan sebagai Muslim, memantapkan kemusliman saya dengan proses berpikir. Lah ente, adakah ente berpikir Tuhan datang masuk ke dalam rahim seorang wanita? Apakah itu proses berpikir? Proses mematikan akal, iya. Saya seorang Muslim dan ajaran saya masuk akal. Ente seorang Kristen dan ajaranmu tidak masuk akal. Oke, bagaimana kalau seandainya Bang Suma lahir dari keturunan orang Kristen? Pasti Bang Suma jadi apologet Kristen. Oh, jangan bilang gitu. Saya kalau terlahir dari rahim seorang Kristen, maka saya akan membuat 30 rumah di depanku, di kiriku, di kanan belakangku ikut menjadi Muslim. Kenapa? Karena saya tahu Yesus mengajarkan di dalam Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Bagaimana mungkin seorang Bang Suma akan bertahan di ajaran Kristen? Bagaimana mungkin? Mustahile. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan masuk gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Bagaimana mungkin saya mau bertahan di agama yang tidak ada dasar pijakannya kepada Yesus? Kecuali dari kecil saya dikasih makan oleh orang tua saya babi, anjing. Sebabnya saya karena makan makanan yang sering dipersembahkan kepada sembahan-sembahan atau kepada berhala-berhala, maka otak saya bisa tertutup lemak babi. Tapi selama
ada serpihan cahaya ilahi dalam diri saya berupa akal dan hati, insya Allah saya akan keluar dari agama Kristen meskipun saya lahir dalam keadaan berada dari rahim seorang Kristen. Sederhana pola ini, sederhana. Apa itu? Gunakan akal. Cobalah gunakan akal. Apakah Anda masih mau jadi Kristen kalau Anda menggunakan akal? Mustahil. 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 Orang Kristen itu menggunakan akal ketika berbisnis, berdagang, ya, jual-jualan. Itu baru gunakan akal. Menghitung, belajar matematika, fisika, ekonomi, itu pakai akal. Tapi giliran berbicara tentang keyakinan Kristen, akal tiba-tiba kemudian kejang-kejang gak dipakai. Gak dipakai. Gak mungkin dipakai akalnya orang Kristen kalau sedang berada dalam posisi keimanan. Gak mungkin. Kenapa? Karena agama Kristen itu tidak satu ruang lingkup dengan akal. Agama Kristen hanya bisa bisa dianut sama orang yang lihai mematikan akalnya dalam keadaan beragama. Bagaimana mungkin menyembah kepada sesamanya makhluk? Bagaimana mungkin percaya ada Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia? Bagaimana mungkin percaya dosa-dosa yang ditumbalkan adalah manusia yang adalah Tuhannya sendiri? Itu mustahil. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, maka ibunya juga Tuhan. Kenapa? Karena dia ibunya Tuhan. Sepupunya pun Tuhan. Kenapa? Karena dia sepupunya Tuhan. Tantenya pun Tuhan. Kenapa? Karena ponaannya adalah Tuhan. Coba, anak Tuhan adalah Tuhan. Tantenya Tuhan adalah Tuhan. Tidak mungkin ada kambing tantenya bom-bom. Bom-bom berkata, aku bangga jadi seorang manusia. Kenapa? Karena saya punya sepupu seekor sapi. Gak mungkin. Sepupunya bom-bom pasti manusia. Adiknya bom-bom pasti manusia. Bapaknya bom-bom pasti manusia. Begitu juga anak-anaknya bom-bom. Sepupunya, kakeknya, buyutnya pasti manusia. Ketika Yesus Anda katakan Tuhan, maka seluruh keluarganya adalah Tuhan. Ayo. Ente siapa? Yohanes. Sepupunya Tuhan. Mau kemana sepupunya Tuhan? Mau ke sana. Kok pincang? Bisul di pantat bang. Sepupunya Tuhan kok bisulan? Gak ada itu konsep itu, gak ada. Itu hanya dianut oleh ajaran pagan. Tuhan jadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, Tuhan menebus dosa pakai darah manusia. Itu gak ada. Ajaran siapa itu? Adakah Yesus mengajarkan itu? Enggak. Kecuali Kristus yang keluar dari kubur. Itu yang mengajarkan hal-hal aneh yang kemudian menggunakan atas nama Yesus. Saya kira begitu saudara Kaisa, lembutkan hatinya. Kami bukan menghina, kami hanya mendudukkan perkara merah-merah, hitam itu hitam, putih itu putih. Kalau misalnya yang saya sampaikan ini ada keliru, silakan dibantah. Kalau ada yang kemudian perlu diluruskan, silakan diluruskan. Suara saya memang begitu, keras, lantang, tegas, apalagi kalau berbincang dengan seorang wanita cantik seperti Bunda Rahma. Ini nggak di-kick ya, ini nggak di-kick, dia kabur sendiri, nggak ada yang nge-kick di sini. Dan mohon teman-teman Muslim batalkan permintaan naik ya, batalkan dulu, biar teman-teman Kristen dulu ini 2 slot yang naik. Moderator tolong dibantu dicentang karena HP Akang ini berat ini untuk scroll kalau banyak yang minta naik. Banyak banget ini yang minta naik. Yuk teman Kristen dulu yang naik. Tadinya pengen ngebenturin sesama ulama ini Gurunda kayaknya. Enggak, itu memang teman-teman kita dari yang mengatasnamakan diri mereka Wahabi, memang ada yang beranggapan seperti itu. Oh iya betul. Cuma tadi awalnya dia kan mau ini nikah sama Muslim. Awalnya itu kan yang bawa narasi itu dia. Iya, mudah-mudahan dengan penjelasan kita betul-betul dia mu'alaf dan menikah jadi seorang muslimah. Amin. Amin. Amin.
Tapi Nah, ini ada dasarnya- saudari Waduh. ini, Mbak David. David Beckham. Mbak David. David Beckham. Bukan Mbak, Gurunda, Tante. Oh, Tante David. Waalaikum. Adakah? Ketemu lagi. Iya. Ini nih Bang Cuma. Apa? Boleh bertanya? Boleh. Nah, silakan Bang Handi dijawab. Tiga jawabannya. Oh, tiga katanya Bang David. Pasang besok. Orang nggak nanya dia apa gitu. Bang, Ya. Bang David ada keluhan? ya Kencing belum lurus, Om. Sakit persendian apa? Sakit apa, Pit? Encelop. Atau apa urat? Semua bisa dioperasi. Rahang nggak bisa ketutup. korengan. Korengan. Bisulan. Iya, kena Roh Kudus nih. Mati Mija. Bang David ini kemarin yang nggak percaya dengan Yesus Tuhan itu ya, Bang David? Percaya, cuman masih belajar Islam, mau belajar Islam dulu. Tanya aja Bang, tanya aja. Ya, kenapa gitu Allah itu menciptakan Nabi Isa itu tidak seperti sama Nabi Adam gitu, biar tidak jadi fitnah gitu kan kalau dilahirkan tanpa ayah gitu. Ya itu aja. Itu tujuannya untuk menjadi tanda bagi Bani Israel, pelajaran bagi Bani Israel, bahwa ternyata pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Gitu, saudara. Ya cuman kan nasibnya nasib Nabi Isa itu kan malang gitu bang nasibnya. Kenapa malang? Ya kan dituduh zina gitu. Ya, semua nabi mengalami hal yang sama. Fitnah. Kenapa demikian? Karena itu tadi, manusia memiliki tiga keadaan. Pertama, makhluk intelijensi. Yang kedua, makhluk memiliki kehendak bebas. Yang ketiga, manusia itu diuji. Pada saat kemudian manusia itu memiliki kecerdasan, dia bisa membuat apa saja. Dia bisa menciptakan satu keadaan yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya buruk menjadi parah, yang tadinya parah menjadi hancur, lebur. Itu manusia. Dia bisa menghancurkan bumi ini. Itu manusia. Saking hebatnya manusia itu. Kemudian manusia memiliki kehendak free will. Kemampuan yang dipunya, kecerdasan yang dia punya, bisa dibawa kepada jalan yang baik, bisa dibawanya kepada jalan yang tidak baik. Kemudian ketika manusia ini kuat, ketika manusia ini memiliki kehendak bebas, ada yang disebut ujian. Manusia itu makhluk yang diuji oleh Allah. Ada nggak kambing diuji? Misalnya kambing itu diuji dengan kekurangan harta, tak adanya rumah. Apakah itu ujian bagi kambing? Enggak. Tapi manusia ini bagian ujian semua. Tak ada rumah ujian, tak ada baju ujian, tak ada makanan ujian, tak ada istri ujian, tak ada anak ujian. Serba ujian. Di samping dia diuji, dia punya dua keadaan. Bisa jadi perampok, bisa menjadi orang baik. Di samping itu, dia juga memiliki kecerdasan. Bisa menipu,
Bisa jadi orang munafik, berpura-pura baik. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan. Maka oleh karena itulah Allah mengutus para nabi untuk meluruskan mereka. Nabi yang lahir tanpa ayah sudah diberitakan kepada mereka, tanpa ibu, tanpa keduanya sudah diberitakan kepada mereka. Tapi toh tidak beriman. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad yang punya ayah tidak punya ayah diimani, yang punya ibu yang tidak punya ibu diimani, yang punya keduanya diimani, yang tidak memiliki keduanya juga diimani. Itulah Islam. Indahnya Islam itu di situ. Kami beriman kepada Nabi Adam alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Hawa, wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Kami beriman. Jadi kami tidak punya penyakit hati. Nabi-nabi yang datang kemudian itu adalah nabi-nabi yang diutus kepada para umatnya masing-masing. Dan kami beriman. Indahnya Islam itu. Enggak ada penyakit hati di situ. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, difitnah, dihujat, disudutkan, direndahkan, dihinakan, dikucilkan. Islam datang sebagai pembela. Indah Islam itu. Ketika orang Kristen mengatakan Nabi yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan yang nusul jadi manusia, kami hadir sebagai orang Islam meluruskan kaidah itu. Itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Ketika orang Kristen datang mengajarkan dengan bangganya, Yesus Kristus ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, kemudian ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Umat Islam datang meluruskan, bukanlah kemudian manusia suci ini yang diperlakukan aniaya seperti itu. Umat Islam tak ada beban. Karena sifatnya umat Islam ini hanya membersihkan apa yang menjadi pengingkaran orang-orang terhadap para utusan Tuhan. Itu indahnya Islam itu di situ. Sementara kalau menjadi Kristen harus beriman Tuhannya sendiri yang diseret, Tuhannya sendiri yang ditampar, Tuhannya sendiri yang ditonjok, Tuhannya sendiri yang diperebutkan pakaiannya hingga telanjang, Tuhannya sendiri yang diludahin mukanya, Tuhannya sendiri yang dibilangi gila, Tuhannya sendiri yang digantung, Tuhannya sendiri yang dibunuh. Dan mereka bangga. Penghinaan demi penghinaan menjadi penistaan. Itu menjadi satu kebanggaan bagi Kristen. Kan celoko. Penghinaan terhadap Yesus adalah satu kebanggaan bagi Kristen. Kenapa itu namanya? Islam datang membersihkan Yesus dari segala fitnah itu. Indah kali Islam ini sebagai pahlawan para nabi. Maka yang muncul ketika seorang Kristus yang adalah orang yang dikasihi, orang yang disayangi, pembawa kebenaran, jalan menuju kepada keselamatan, difitnah, dihujat, Kristen bertepuk tangan. Tapi Islam bersedih dan Islam mengambil bagian untuk membersihkan oknum tersebut dari fitnahan-fitnahan tersebut. Justru yang nampak adalah Kristen itu anti Kristus. Begitu saudaraku David. Kemenangan itu ada di pihak kami. Kenapa? Karena kami tampil sebagai pembela dari fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh agama Kristen terhadap Yesus Kristus. Padahal yang mereka sebut Yesus Kristus itu bukanlah anak Maria, melainkan anak bumi yang dilahirkan kuburan pada hari ketiga. Begitu saudara David. Oke, Bang. Lalu kalau Nabi Isa itu datang kedua kali kan masih ada tugas. Apa dia tugas yang belum beres ke Bani Israel itu, Bang? Apa gimana itu? Kedatangan Yesus yang kedua atau kedatangan Nabi Isa yang kedua adalah untuk membuka mata hati batin orang-orang Kristen. Bahwa ternyata kedatangan Nabi Isa yang kedua atau Yesus yang kedua itu justru menjadi juru bicaranya agama Islam. Kedatangan Yesus membenarkan Islam. Kedatangan Yesus membenarkan Al-Quran. Kedatangan Yesus membenarkan Nabi Muhammad SAW dan menenggelamkan Paulus in the gang.
Yesus datang bukan untuk membela Kristen. Bukan. Yesus datang untuk menghinakan, menistakan, mengingkari, mengutuk dan mengusir orang-orang Kristen. Itu tertulis dalam Bible, tertulis juga di dalam Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-Quran mengatakan itu. Yesus kelak akan menjadi musuh bagi Kristen. Dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan kepadanya. Itu Al-Quran. Begitu juga yang tertulis di dalam Matius 7:22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang Kristen akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Yesus berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada David. Enyahlah daripada aku David. Engkau adalah pembuat kejahatan David. Aku tidak mengenal engkau David. Itu kata Yesus. Itu kalau apa sih? Itu bahasanya pada akhir zaman itu apa bahasa Aramaik gitu? Nabi Isa. Dia akan datang menggunakan bahasa di mana kaum itu ada. Misalnya dia ke Indonesia, sudah pasti bahasa Indonesia. Gak mungkin dia ngomong sendiri, tidak ada yang ngerti. Sedangkan orang kan banyak tuh Bang. Dari negara manapun gitu. Ya. Iya, makanya dia mengatakan apa? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah As-Sukruf, kedatangannya adalah pertanda hari kiamat. Karena kedatangannya adalah pertanda hari kiamat, maka tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak akan melihat nanti Nabi Isa alaihissalam ketika dia datang. Orang yang sementara tidak sempat cebok ketika Nabi Isa sudah nampak di tengah langit. Orang yang kemudian hamil tidak memperhatikan lagi bayinya keluar dari rahimnya ketika Isa alaihissalam itu hadir. Itu jelas itu. Ya, kalau Nabi Isa itu menghakimi, katanya menghakimi Kristen, lalu gimana nasib agama lain gitu Bang? Apa dihakimi juga itu ketika Nabi Isa itu datang? Ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, beliau menjadi hakim. Hakim bagaimana? Dia akan menyatakan apa yang pernah diucapkan di hadapan kaumnya. Di mana itu tertulis? Al-Quran surah Ali Imran ayat 117, 16 sampai 117. Dia akan mengatakan itu. Aku hanya bersaksi kepada mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah aku pergi, engkaulah yang mengawasi mereka. Karena engkaulah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Yang aku katakan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan yang aku katakan. Tidak. Yang aku aja yang kusampaikan kepada mereka. Dan itu juga dituangkan Yesus di dalam Matius 12 nomor 49 nomor 50. Makanya dia mengusir. Karena dia dituduh, dia difitnah mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka apakah umat Islam dihakimi? Ada urusan apa menghakimi umat Islam? Enggak. Umat Islam tidak dihakimi. Kenapa? Karena umat Islam bukan terdakwa. Kenapa umat Islam bukan terdakwa? Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus. Apa buktinya? Matius 7 itu tadi. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu siapa tuh? Ya Kristen lah. Islam kagak. Islam tak ada pernah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, itu enggak ada. Berarti yang akan dihakimi ketika datang, ya umat Kristen. Karena umat Kristen inilah terdakwa. Berarti Islam, Hindu, Konghucu itu aman Bang? Aman. Kalau Islam aman, kalau yang lain enggak. Oh sama aja Bang? Iya. Kenapa? Kenapa tidak aman?
Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti kalau dalam kaidah bahasa Arab. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Itu iman kami umat Islam. Berarti kami mendapatkan hidup yang kekal. Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Kristen juga kagak. Siapa yang mendudukkan Yesus sebatas utusan Tuhan? Yahudi kagak, Hindu kagak, Buddha kagak, ateis apalagi, Kristen kagak. Kenapa? Karena Kristen mengatakan di dalam mulutnya Yesus utusan Tuhan. Tapi lihat kalau hari Minggu, siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti mulut mengatakan Yesus itu adalah Rasul Tuhan, tapi prakteknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Munafri. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang munafri. Kenapa? Mulut mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan. Kita intip di gereja. Yesus Tuhanku, dimuliakanlah namamu. Panipen munafri. Katanya utusan disembah. Satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan hanya Islam. Embeledak. Kristen, Yesus itu apa? Siapa? Utusan Tuhan, Bang. Tapi ada tapinya. Iya, tapi apa? Tetapi tetai rara. Maksudnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, offside. Yesusnya mengatakan dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala mukjizat yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, pertanyaannya, Yesus ini bersaksi tentang dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kesaksian Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Udah percaya di situ. Dan Islam ada pada pola tersebut. Kalau Kristen berani nggak bersaksi bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan? Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Nggak mungkin. Berarti hanya Islamlah yang akan masuk ke dalam surga mendapatkan hidup kekal. Kan sesuai dengan Yohanes 17 nomor 3. Ya wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Hanya umat Islam yang percaya kalau Yesus itu hanyalah utusan Allah Tuhan. Syukran saudara Chris. Gimana dong? Kristen? Oh, Yesus itu Tuhan sendiri. Oh, nggak bisa masuk surga. Diusir. Diusir. Jadi nanti kalau David dengan Bang Suma ini dipanggil oleh Yesus pada zaman penghakiman. Bang Suma, siap komandan, maju ke depan. Baik. Gimana kabar Sus setelah duduk berlama-lama di samping kanan Tuhan? Pegal juga Bang. Duduk selama-lamanya di atas sih. Pegal. Gak bisa jongkok, gak bisa baring atau apa kek. Duduk selama-lamanya bro. Lalu apa tujuanmu datang? Oh, aku turun untuk menjadi hakim bos. Oh lu ente mau menghakimi saya juga? Ya iyalah. Nah gue tanya sama lu sekarang Bang Suma. Apa Sus? Lu kenapa gak nyembah aku? Sorry gue bukan orang bahlul. Lu mengatakan hidup kekal itu adalah menjadikan diri lu apa? Dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Ya juga sih. Aku mengatakan diriku utusan. Nah, gimana? Mantap gak Bang Suma? Oh mantap Bang Suma.
Ente udah mantap, kamu sudah mantap, kamu udah ngajarin orang-orang untuk waras jangan gila permanen. Siang malam kau ngajarkan mereka, siang malam kau memuliakan aku. Mantap kali kau Bang Suma. Pantaslah kau paling ganteng di antara wanita yang ada di sini. Thank you Sus. Lu bagus jujur kali ini Yusus. Nah, lolos. Giliran David dipanggil. Fit. Iya paman, sini lo. Siap. Kenapa lu kakinya gitu jalannya? Enggak Bang, soalnya saya pakai celana dalam bini nih agak longgar nih, jadi dipegang pakai tangan kiri. Wah nggak bener lu, dasar otak lu longgar. Lu kenapa nyembah gue pada saat lu di dunia? Ya iseng-iseng aja. Kok iseng-iseng? Iyalah, kalau ke masjid nggak bisa, aku ke masjid nggak cocok. Kenapa rupanya? Wanitanya di belakang, orang menghadap ke depan, semua laki batangan semua. Malas aku Bang. Kalau di gereja mah enak, pura-pura duduk paling belakang. Kenapa rupanya? Biar wanita pada maju ke depan, gue bisa lihat paha Yesus. Fit. Kebiasaan lu masa SD masih kau bawa-bawa sampai sekarang ya? Iya Sus, itu enak. Lalu kutanya samamu, kenapa lu nyembah gue? Siapa yang ngajarin lo? Hah? Siapa? Ya nggak ada yang ngajarin. Terus kenapa? Enak aja, di gereja enak bro. Orang cuma dengar musik, joget-joget, udah begitu tersingkap pahanya si Keisa kadang-kadang. Makanya gue lebih suka gitu. Jadi gimana sekarang? Udah lu penyesat lo. Udah masuk neraka sana. Tega banget lu Sus. Jangan dong, nggak ada. Pokoknya udah gue bilang hidup kekal itu adalah mengenal diriku sebagai utusan Tuhan dan Tuhanku satu-satunya tuh. Udah kau masuk neraka sana. Berapa lama Sus sampai lu bisa bertelur dan menelurkan bom-bom keluar dari perut lo baru bisa keluar. Itu keadaan yang bakal saudara David alami kalau mati dalam keadaan Kristen. Itu fakta real. Pertama, hidup kekal mengenal Yesus Kristus utusan Tuhan. Ente udah kalah di situ. Yang kedua, orang yang memanggil Yesus akan diusir. Yesus mengatakan tak mengenal dia. Udah kalah pula situ. Belum lagi bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Pokoknya David lu paling neraka jahanam yang paling bawah deh. Pokoknya sekampung-kampungnya kampung. Lu pokoknya di neraka yang nggak ada di peta. Membusuk ente di sana. Kalau mati dalam keadaan menyembah Yesus Kristus makhluk padang gurun itu. Gitu Fit. Gimana Fit? Mau ke neraka atau ke surga Fit? Surga dong. Ya udah ikuti aku. Asyhadu. Jangan gitulah Bang. Ya neraka. Neraka. Enggak lah, enggak gitu. Iya neraka dong. Neraka. Bayangkan nih. Tidak setiap orang. Pada hari terakhir nanti. Banyak orang berseru padaku. Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan. Bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Di dalam Matius 13 nomor 50, tempatnya di neraka jahanam. Ini belum Quran yang ngomong, masih Bible yang ngomong, orang Kristen sudah di neraka, belum lagi Quran. Hancur mena. Jadi gimana? Sekali lagi, asyhadu. Itu kan penafsiran abang aja. Masolang generasi. Ya sudahlah saudaraku. Yang pasti saya ingin menghadiahkan ente satu dalil dalam ucapan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman perkataan yang pernah aku ucapkan ketika aku hidup di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan-perkataanku itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Renungkan ucapan Yesus itu. Apakah layak Anda menjadi Kristen lalu mimpi surga? Ataukah Kristen identik dengan penghuni neraka?
Camkan itu oleh-oleh dari saya. Yohanes 8 nomor 48. Hendak kemanakah engkau pergi setelah engkau mati, wahai David, saudaraku? Renungkan ini. Saya kira begitu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi edukasi bagi kita. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memaafkan saudara Keisa. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa berjumpa kembali. Demikian. Silakan diambil alih. Saya bikin kopi campur masako dulu ya, teman-teman. Ya, Masya Allah. Keren banget. Ini Keisa mau apa lagi ini naik ke atas, Keisa? Bang Handi, ambil alih dulu Bang Handi. Saya bikin judul dulu. Bang Handi. Bang Handi. Oke, Bang. Saya Ya. turun dulu, Bang. Terima kasih. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Loh. Waalaikumsalam. Belum dulu, asyhadu dulu kalau assalamualaikum. Halo. Oke, akulah. Ya, di sini aja dulu. Emang mau kemana? Ya, Keisha. Ya. Ya udah, karepmu. Oke. Ya, Jadi terima kasih, Keisha Bang. monitor Keisha. Yuk, sama-sama. Hati-hati di jalan. Keburu mati nanti nggak asyhadu ya. Oke, Keisha monitor Keisha. Semua aku ada kan? Keisha. Kecil banget lo asli. Bisa nggak dideketin dikit gitu lo ngomongnya sama HP-nya? Ini udah paling dekat ini. Wah, nggak kedengeran sama sekali aku. Keisa, hidungnya deketin ke mulut. Udah dekat ini. Udah. Udah kedengeran kan? Baru tuh agak lemah. Kurang kenceng juga sih. Tapi nggak apa-apa. Itu pun juga udah oke. Nah, Kalau tadi pertanyaannya, ya, halo? nanya lagi bisa kan? Ya, masih kecil sih suaranya. Ya, karena tadi challenge-nya kan karena Keisha ada alasan tuh sama pasangannya mau nikah yang orang Muslim, ya kan? Iya. Lagi belajar kalau syahadatnya diterima. Gimana maksudnya? Mau syahadat sekarang? Enggak, maksudnya alasannya karena menikah. Ya, kalau cuman alasannya untuk menikah, kemudian setelah menikah menyembah anak manusia lagi, ya ngapain? Ya semuanya kembali lagi, la ikraha fiddin. Di dalam Al-Quran itu jelas bahwa tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Tapi kalau karena menikah kemudian terpaksa masuk Islam, itu dipaksakan nggak menikah. Kembali lagi ke rasional. Tapi ada hal, ya, bahwa umat Islam itu selalu mengawali dengan berpikir kemudian menerima Islam. Dengarkan saya, Keisha. Bagaimana berakalnya? Yang pertama, menerima Al-Quran yang sering diframing oleh saudara-saudara Kristiani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa meyakini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapapun yang ragu-ragu, Al-Quran juga sudah memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika Keisha kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya.
dan ajak penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi dalil Al-Quran bagi orang yang tidak meyakini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ditantang oleh Al-Quran. Buatlah satu surah saja semacam Al-Quran. Kalau kamu masih merasa menjadi orang yang benar. Sementara tadi di awal kalau kamu menyaksikan bagaimana Bang Zuma sudah menjelaskan, Lukas mengatakan dia melakukan penyelidikan, kemudian memutuskan untuk membukukannya. Jelas bukan firman Tuhan. Matius tadi juga dikatakan, Matius di pasal 9 nomor 9. Ternyata dia bukan Matius pemungut cukai murid Yesus. Begitupun juga dengan Markus. Begitupun juga dengan Yohanes. Apalagi surat-surat Paulus. Kalau masih mengikuti pola berpikir ajaran Paulus, ya pasti Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus, bukan Kristus Yesus. Bukan yang pengikut Yesusnya. Paulus mengartikan Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus bukan hanya Yesus. Ada Yesus Kristus, ada juga Kristus Yesus. Kalau Yesus Kristus sudah pasti Yesus yang diurapi. Tapi kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus. Apakah Paulus memang mengikuti apa yang diajarkan Yesus? Ternyata perkataan Paulus yang menjadikan Yesus itu dituhankan. Roma 14 nomor 9. Sebab dengan matinya Kristus, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jika kamu manusia melihat perkataan yang Paulus katakan, sebab Kristus yang mati di kayu salib, mati dikatakan terkutuk, kemudian hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ada manusia menjadi Tuhan. Kalau belum tahu Paulus siapa, Paulus mengakui di dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Paulus mengakui bahwa di dalam dirinya ada duri di dalam daging, utusan, yaitu utusan iblis. Korintus berapa tadi? 2 Korintus 12 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Nomor 7 mengatakan sendiri Paulus mengakui dia diberi duri dalam daging, yaitu utusan iblis. Kemudian di nomor 8-nya, dia mengatakan, aku meminta kepada Tuhan. 3 kali dia bersuruh kepada Tuhan agar utusan iblis itu keluar daripadanya. Suaraku nggak ada ya? Cek. Jadi kalau Paulus sendiri mengakui dia sampai berseru kepada Tuhannya 3 kali, ternyata sama Tuhannya itu dicuekin. Jadi nggak dikabulkan. Maka sejak kapan dia merasa ada utusan Tuhan, utusan iblis di dalam tubuhnya, ternyata Tuhannya waktu dia minta berseru 3 kali tidak dikabulkan, justru disuruhnya harus tetap ada di dalam kelemahan. Jadi iblis itu tidak keluar dari tubuhnya Yesus, dari tubuhnya Paulus sampai dia mati. Coba renungkan baik-baik deh. Kristen pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Itu dulu dari saya. Ya, sebelum ditanggapi gini, Bang Cesi, Paulus itu seorang pendusta, Paulus itu seorang penipu. Nah, umatnya juga sama, suka menipu, suka berdusta. Contohnya kayak gini, laki-laki memakai foto perempuan dan memakai suara AI biar dibikin mirip-mirip seorang perempuan, memajang foto-foto perempuan padahal laki-laki. Nah itu
Sama halnya dengan kelakuannya Paulus. Jadi kalau mau naik room ini ya Mbak ya, saya sarankan jangan memakai kepalsuan malah kabur. Si ontohot borokokok sih ya. Gak dihargain gua ngomong. Ketahuan kali. Enggak sih, saya tadi sempat ngecek profilnya perempuan sih. Ada Fotonya videonya berapa juga. biji? Dua. Fotonya berapa biji? Ada 2. Nah, itu bisa suaranya kecil, anaknya masih bocil kayak gitu, punya wawasan segitu nggak mungkin. Gua Iya cek juga. ternyata memakai. Iya. Ya, Lanjut aja naikin Kristen yang lain. naikin Pak Moderator. Ya, Masya Allah ya teman-teman ya, banyak ilmu malam ini dari Gurunda, Bang Zuma, ketua pembina kita, Masya Allah. Meskipun yang dihadapi ternyata barusan baru ketahuan ya AI ya. Ya, selamat malam Gunsea. AI. Selamat malam Gunsea. Oi. Gunsea, selamat malam. Halo, Ya, Loha. halo, shalom. Ya, selamat malam. Ya, Bang. Saya mau tentang Ya, tadi ya, halo. tentang Paulus tadi ya, yang 2 Korintus 12 ayat 7 sampai berapa tadi? Sampai ayat 8 ya. 9. Ya, kenapa, Bang? Ya, saya mau menjelaskan itu aja, Pak. Apa Di yang mau sini dijelasin? Di sini itu tentang apa tadi Bapak bilang? Tentang apa? Kepada saudara kami tadi yang sebelumnya. Iya, tentang apa? Tentang Paulus menerima penglihatan dan pernyataan itu setahu saya temanya itu. Iya, pernyataan tentang apa? Yang ayat 7 tadi katanya, apa tadi kata Bapak Kang Dito tadi ya? Yang membahas itu. Ya, Anda mau jelasin sementara Anda masih nggak tahu gimana ceritanya sih. Gini. Ya coba Bapak jelaskan tadi tentang Ya, apa kok bisa saya hanya membacakan bahwa di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus membuat statement kalau dia diberi duri dalam dagingnya. Yaitu apa? Utusan iblis. Betul? Tidak. Ya kau bacalah kalau kayak gitu. Nih ya. Dan supaya Silakan. aku meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, itu utusan iblis itu. Iya, Kau bilang bukan gimana? iya tidak, salah Loh, itu. iya tidak. Iya. Aku baca iya, ini ya. Ini. Ayat kedua. 2 Korintus 12 ayat kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ayat 4-nya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 5, bacakan aja semua ya Pak, gak apa-apa ya, biar menjelaskan ayatnya itu. Ini yang lagi ngecas Kang Dito atau si Gumasep? Siapa namanya? Gunsea. Ya Gus ya. Agak Aku lagi, Pak. feedback soalnya. Coba di mute dulu Gunsea. Halo. Cek. Oh, Kang Cek, Dito cek. berarti. Kang Dito berarti yang ini. Masih. Cek Loh. satu. Teman-teman tadi yang udah ngikutin si siapa tadi? Si
ular beludak tadi batalin aja. Saya lihat banyak cowok-cowok muslim yang tergiur dengan mukanya, itu palsu, itu laki-laki. Ya lanjut. Tunggu ya Pak. Tunggu. Ini aku mau bacakan ayat 9 lah ya. Menjelaskan tadi itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kekarunian bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena ayat 10, karena itu aku senang. Bang, kelamaan bang, yang ditanya itu tuh di 2 Korintus 12 nomor 7 kan gitu, diksinya kan gini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah itu pertanyaannya itu Kang Dito. Itu Enggak, maksudnya kan. Pak, Duri kalau- mengocok apa? Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri kan gitu. Itu kan- 2 Korintus 12 nomor 7. Halo Pak. Ya. Halo Pak Kairos, Moto. Boleh-boleh dikocok saya itu loh, katakan. asalnya itu dikocok, Kenapa? kenapa? Itu kan perumpamaan dari perumpamannya si Paulus. Itu kan secara logika Paulus, bukan Tuhan yang benar-benar memberikan kepadanya. Makanya di ayat 9 Tuhan ini ada jawaban dari Tuhan. Ayat 9. Apa pula yang kau bilang itu, Ih, gimana sih orang ditanya sama Kang Dito nih? 2 Korintus 12 nomor 7 ya kan? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri, kan gitu. Itu yang ditanya. Mengocok. Oke. Ya, jadi Yesus dikocok sama iblis tuh. Apanya yang dikocok? Iya. Apa yang kamu jelaskan, Dek? Oh, naik-naik semangat pula. Begitu baca bingung. Itu jelasin itu Yesus dikocok apanya sama iblis. Jelasin. Paulus, Kang. Yang dikocok itu Paulus. Paulus, ya. Apanya yang dikocok sama iblis? Wow. Jangan diperjelas lah, jangan diperjelas. Wow. Ini ya Pak. Bahasa nulis tunjuk si Bagong. Ada pembahasan. Gua jadi traveling anjir. Apanya ini yang dikocok? Ada Ada ayat kayak pembahasan gitu. kocok ya. Maksudnya yang mana sih? Kita ini loh, aduh gimana sih kalian? Ada pembahasan kocok. Ya coba jelasin. Cakep gitu. Ya saya bingung apanya yang dikocok sama iblis ini. Saya kan mau menjelaskan. Jelaskan Udah dong. jelasin. Silakan. Tuh. Ih, Apanya Paulus? Gun, Apanya Gun, Paulus yang dikocok oleh iblis? Silakan. Bangun langsung nih. Gua jadi mikir traveling, oi demi Allah aing traveling. Menggocoh, bukan mengocok. Ya. Itu kan Iya, kita ini aduh bahasanya itu loh yang bagus lah Gunesa. Bukan Bisa bahasa apa? Gunesa yang jelek, isi Bibelnya. Kan dibacain itu. nggak ada kocok dari saya baca Pak. Jangan ditambah-tambahin lah kata-katanya. Nggak ada saya bilang kocok. Menggocoh. Menggocok. Kan kocok saya bilang. Yaitu Coba. seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, Saya bilang bukan kocok. yaitu Kocok. Mana ini betul. Bukannya mana. Bacaan Betul. kocok. Kan itu kan Ini saya bacakan. Enggak, Ayat berarti 7 telinga ya. saya yang kurang normal, telinga saya. Diulang lagi. Baca lagi, Saya baca bacakan lagi. ayat 7 sampai Ya, 8 ya. baca lagi yang Ingat keras. nomor 7.